Halo sahabat, bagaimana kabar Anda sekarang? Apakah dalam keadaan baik-baik saja? Hari ini, kita akan coba ulas beberapa partai brutal yang dimainkan oleh Adolf Anderssen. Adolf Anderssen adalah seorang pecatur legendaris berasal dari Jerman yang hidup pada abad ke-19, tahun 1818 sampai tahun 1879. Ia dikenal sebagai salah satu pemain terkuat pada masanya, dan dianggap juara dunia tidak resmi sebelum era Wilhelm Steinitz. Dijuluki sebagai master kombinasi, karena gaya bermainnya penuh taktik brilian, serangan agresi, dan sangat mematikan. Salah satu partai dia yang paling terkenal adalah Adolf Anderssen saat melawan Kieseritzky 1851, diadakan di London The Immortal Game. Adolf Anderssen sebagai putih membuka jurus E4, dibalas oleh Lionel Kieseritzky E5, lalu dibalas oleh Adolf, pion F4, opening King's Gambit, memilih jalur yang sangat tajam. Lionel menerima tawaran Adolf makan pion. Di sini Adolf tidak memilih kuda ke F3, bertujuan untuk kontrol kotak H4. Dia justru kembali bermain api, yaitu gajah C4, lalu dibalas langsung Lionel menteri skat, guna cabut hak rokade putih. Dilanjutkan oleh Adolf Anderssen raja F1, pion B5, tujuan untuk hilangkan tekanan langsung pada pion di F7. Dimakan oleh putih, kuda F6, lalu kuda F3 menyerang ratu, menteri H6, pion D3, sudah mulai pertahanan Adolf membaik. Dibalas Lionel kuda H5, kuda H4, tujuan ingin ke F5, terlebih dahulu dibalas oleh Lionel menteri G5. Lalu kuda F5, dibalas oleh Lionel pion C6, lebih baik di sini pion ke G6, selain membuka jalan bagi gajah, tempo menekan kuda, sekali melangkah dua keuntungan sekaligus. Sampai pada titik ini, Adolf mulai lepaskan serangan brutalnya, pion G5, berbalik menekan kuda. Kuda pindah ke F6, berbalik incar pion G4, maka benteng menambah perlindungan pada pion. Sampai pada titik kritis ini, Lionel Kieseritzky masih ingin mencari keuntungan tangkap gajah. Seharusnya di sini mengutamakan perkembangan perwira dia, yang masih tertinggal di barisan belakang. Dimulai dari situ, Adolf mainkan pion H4, kurung posisi menteri, memaksa menteri G6, lalu diteruskan kembali pion H5. Sehingga hanya ada satu petak pergerakan menteri, agar bisa selamat dari ancaman, yaitu G5. Menteri F3, ancaman selanjutnya menteri hitam terjebak, maka Lionel Kieseritzky mainkan kuda G8, untuk memberi jalan bagi menteri kabur. Tetap gajah tangkap pion, menteri F6, kembali Lionel Kieseritzky, masih mencari makan, belum puas dengan keunggulan kualitas. Dicegah oleh Adolf kuda C3, lalu dibalas kembali gajah C5, tentu sederhana tempo menekan benteng. Namun alangkah lebih baik pion ke G5, atau menteri ke C6, hindari pin forking pada menteri, ketika kuda melangkah. Justru diabaikan oleh Adolf kuda D5, fokus eksekusi raja, tidak peduli perwira dia harus ditilang satu persatu. Dibalas oleh Lionel menteri makan pion, di mana ada ancaman pada kedua benteng putih. Namun, kesalahan besar terjadi dari Adolf memutuskan gajah ke D6, yang mengubah permainan kembali sepadan, bertujuan untuk menjebak tentara rambut hitam, tergoda pada kedua benteng. Alangkah lebih baik di sini terlebih dahulu seharusnya, Adolf menahan nafsu agar tidak terlalu fokus melakukan serangan brutal, atau membawa benteng ke E1. Namun, ternyata di sini juga Lionel Kieseritzky tidak memahami rencana Adolf. Justru tergiur makan benteng, rencananya jika raja makan gajah, dia masih memiliki peluang makan benteng tempo skat. Masih saja dia mau mencari makan, dengan jalan yang tersesat, sampai pada titik ini, tidak sesuai harapan Lionel. Setelah di sini Adolf mengabaikan hal itu memilih pion E5, langkah yang sangat licik. Untuk mencegah menteri kontrol diagonal petak gelap, dan situasi hitam sekarang berada dalam kondisi darurat. Setelah dia makan benteng skat, raja naik ke D2. Sampai di sini berhenti serangan Lionel Kieseritzky, sekarang dia harus siap-siap, menanti langkah rudal balistik antara benua, yang bisa memakan korban dari Adolf Anderssen. Sampai pada titik ini, hanya ada satu pilihan alternatif dari sekian banyak jawaban, agar bisa bertahan hidup, yaitu gajah H6. Memberi ruang bagi raja geser ke kotak C8, walaupun tidak ada jaminan di sini. Tapi jika meleset sedikit saja, justru permainan berbalik haluan secara drastis, kalau standar manusia, emang sulit untuk ditemukan.
Semisalnya di sini putih makan pion, permainan akan berbalik haluan, karena setelah raja geser ke D8, serangan putih berhenti sampai di situ. Putih tidak memiliki peluang lanjutkan pengorbanan menteri di F6, karena raja hitam bisa ke C8. Inilah seharusnya yang diperhitungkan oleh Lionel Kisritsky. So, jika di posisi ini setelah gajah ke A6, opsi terbaik dari putih yaitu kuda C7, putih jauh lebih baik unggul daripada tentara rambut hitam. Maksud saya permainan masih bergulir, bahkan butuh analisis tajam ke depan. Nah, pada langkah aslinya Lionel Kisritsky, memutuskan kuda ke A6, maka dibalas oleh Adolf makan pion skat. Sehingga hanya ada satu pilihan bagi putih raja D8. Sampai pada titik ini Adolf Anderssen kembali lepaskan langkah mematikan yaitu menteri F6. Pengorbanan yang tidak bisa dihindari, harus diterima kenyataan pahit ini, maka langkah selanjutnya, Lionel Kisritsky skatmat. Saya coba pertanyakan kepada Anda, apakah Anda tahu langkah selanjutnya bahwa hitam skatmat? Saya tunggu komentar Anda di bawah video ini, atau sebaliknya Anda tidak tahu, Master Catur Indonesia tunggu komentar kalian semua. Yang kedua, kita lihat kembali permainan Adolf Anderssen saat melawan Jean Dufresne, yang terjadi pada tahun 1852, bahkan jauh sebelum terjadinya Perang Dunia Pertama, sebagai edukasi bagi kita semuanya, mengingatkan kita soal perjalanan sejarah pertempuran dalam catur. Bahwa sangat penting perkembangan perwira, daripada asik cari makan saja, tanpa memikirkan situasi di belakang. Di sini kembali Adolf Anderssen sebagai putih membuka jurus E4, balas oleh Jean Dufresne E5. Kuda berkembang ke F3, kuda C6, lalu gajah C4, Italian game kita lihat di atas papan. Hitam balas gajah C5 Giuoco piano. Kembali lagi Adolf Anderssen, memilih bermain tajam pion B4, yaitu Evans Gambit. Tentu diterima oleh Jean makan pion, lalu pion C3, gajah menghindar ke A5, pion D5, diterima oleh Jean makan kembali, Adolf memutuskan rokade di sayap raja. Lalu pion D3, menteri B3, langsung menekan pion lemah di F7, dicegah oleh Jean Dufresne menteri F6. Diteruskan pion E5. Karena jika pion itu diterima pion di F7, hilang dari perlindungan. Jean Dufresne menyadari hal itu memilih menteri ke G6, benteng E1, kuda berkembang ke E7, bersiap rokade. Sampai di posisi ini, kedua pemain masih menjalankan sesuai langkah teoritis. Lalu dilanjutkan oleh Adolf Anderssen gajah A3, mengarahkan seluruh serangan di sayap raja, di mana hitam sudah mempersiapkan diri untuk melakukan rokade. Jean mencoba melawan balik pion B5, untuk bubarkan kedua gajah putih, yang terlalu mencolok aktif. Karena setelah menteri makan pion, dilanjutkan benteng B8, agar dia juga memiliki serangan di jalur B walaupun harus mengembalikan kelebihan dia, kepada pihak berwajib, prinsip yang masih bisa ditoleransi. Setelah menteri menghindari ancaman, gajah B6, menyusun rencana selanjutnya, dibalas kuda D2. Gajah B7, juga ingin memberi serangan langsung pada sayap raja. Dibalas oleh Adolf kuda E4, tujuan hentikan diagonal panjang dari hitam, sampai pada titik ini, terjadi sebuah salah prediksi dari Jean Dufresne menteri F. Saya sendiri juga tidak tahu apa maksud dan tujuannya, gerakan menteri berulang kali, padahal dia sendiri, belum amankan posisi raja. Lebih baik dia mainkan pion maju ke D2, setelah kuda makan pion, kuda manuver ke D8, permainan secara keseluruhan masih ada perlawanan. So, setelah di posisi ini, Adolf tangkap pion tempo pin pada menteri, setelah menteri hindari ancaman. Dibalas kuda F6, sebuah langkah taktis, dan sangat licik, di mana ada ancaman forking raja dan menteri. Tujuannya sangat jelas untuk membuka sepanjang fail E, walaupun harus menempuh perjalanan yang sedikit berduri. Sehingga terpaksa harus diterima oleh Jean tangkap kuda, setelah pion makan tempo menekan kuda, dan sepanjang fail E, sekarang telah terbuka, hanya mencari jalan keluar untuk eksekusi Raja Hitam. Dilawan balik benteng G8, ada ancaman pin pada kuda, sehingga kita lihat, kedua pemain, saling menawarkan serangan-serangan mematikan. Adolf Anderssen justru mengabaikan serangan balik dari hitam, lepaskan langkah yang sangat menegangkan, benteng D8. Kita lihat ada serangan balik yang sangat dahsyat. Menurut saya tidak semua pecatur bisa melihat serangan rudal balistik ini. Namun, faktanya manusia tidak akan bisa menahan nafsu saat bertemu janda manis yang sangat terpesona.
Bahwa di sini juga Jean Dufresne, hanya manusia biasa, yang tidak pernah luput dari sebuah kesalahan. Dilanjutkan makan kuda, juga ancaman Skatmat, hanya tempo selangkah lagi, dunia akan bicara bahwa kemenangan sudah di depan mata. Mungkin jika kita bayangkan, bagaimana reaksi pendukung Adolf Anderssen, pada saat itu, melihat struktur bangunan posisi ini. Pasti merasa lesu dan tegang, hanya doa kecil dari lubuk hati yang bisa menolong mereka dari segala ancaman, agar bisa pulang ke Jerman, membawa berkah yang baik. Ternyata Adolf Anderssen telah merencanakan jebakan taktik yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Adolf Anderssen mengubah mata dunia, dalam waktu singkat dimulai benteng makan pion Skat. Belum berhenti sampai di situ perjuangan, setelah kuda makan benteng. Kembali Adolf Anderssen, lepaskan rudal balistik antara benua yang bisa memakan korban, yaitu Menteri Kali Pion. Pengorbanan yang sangat luar biasa, karena jika Raja pindah ke F8, tentu Skatmat setelah Menteri makan pion. Sehingga pengorbanan ini sangat manis jika ditolak, tapi jika ditelan rasanya seperti jantung tertusuk duri. Maka keputusan pengadilan negeri Jean Dufresne harus menerima kenyataan pahit ini, Raja ambil Menteri. Belum berhenti sampai di situ setelah gajah ke F4, double Skat, wajib Raja melangkah. Dan sekarang masih ada dua pilihan. Pergerakan Raja, jika Raja naik ke C6, akan dibalas gajah D7, dan Skatmat terjadi. Jean menyadari hal itu, sehingga dia memutuskan Raja mundur ke E8, lalu gajah D7, dan langkah selanjutnya hitam Skatmat. Sampai pada titik ini, apakah Anda ketahui untuk langkah selanjutnya, bahwa hitam Skatmat, jeda sebentar berikan peluang Anda berpikir, walaupun sebentar saja. Jika sudah Anda perhatikan, coba tulis komentar Anda di bawah, agar kita masuk di bab selanjutnya. Sekarang kita lihat partai lain saat Jacob Rosanes, saat melawan Adolf Anderssen, partai terjadi pada tahun 1863 diadakan di Breslau. Di mana pada saat itu, Jacob sebagai putih, membuka kuda-kuda Jepang, pion E4, dibalas oleh Adolf Anderssen E5, setelah itu pion ke F4. Jacob memilih bermain tajam, diterima oleh Adolf makan pion, lalu kuda F3, guna kontrol kotak H4. Dan dilanjutkan oleh Adolf pion G5, menerima permainan tajam dari Jacob Rosanes. Jacob memutuskan pion H4, sepertinya posisi ini, sudah sering saya kupas sebelumnya, secara tidak sengaja. Kalau hitam makan pion, adalah blunder, karena setelah putih mainkan pion ke D4, kontrol pusat. Dan pertahanan struktur pion putih lemah, putih akan mengambil kekurangan dia kembali, dan resikonya hitam akan menderita sepanjang perjalanan. So, tentu Adolf Anderssen dapat melihat hal itu, sehingga dia memutuskan pion G4, berbalik menekan kuda, sehingga kuda pindah ke E5. Tujuan kuda ini pada umumnya, untuk tangkap pion di G4, itu poin utamanya. Namun, setelah kuda F6, gajah C4, dia masih berpikir untuk ambil keuntungan. Inilah kesalahan-kesalahan teknis, yang sering terjadi dalam dunia catur, ceroboh ketika dia melihat ada keuntungan di balik itu, atau menambah tekanan. Ternyata Adolf Anderssen, walaupun pada zamannya, namun dapat melihat langkah tepat yaitu pion D5. Posisi ini sangat mirip sekali, dengan ulasan saya jauh-jauh hari sebelumnya. Harus mengembalikan kelebihan putih, untuk mendapatkan tempo perkembangan perwira. Setelah Jacob tangkap pion, gajah D6, sehingga menutup serangan gajah terang putih, yang dapat membidik pion lemah, pemahaman yang cukup luar biasa. Walaupun saya analisis posisi ini pada tahun 2023, secara tidak sengaja, ternyata Adolf Anderssen sudah mendahului pengetahuan pada tahun 2020. Walaupun dia lahir, sudah sekitar 207 tahun yang lalu, pengetahuan yang sangat luar biasa. Kita lanjutkan Jacob Rosanes lanjutkan pion D4. Kuda H5 tujuan ingin ke G3, dibalas oleh Jacob Rosanes gajah Skat. Diblok dengan pion, dan pertukaran pion di C6, kuda tangkap pion kembali, ancaman selanjutnya pada benteng. Diterima oleh Adolf Anderssen pertukaran kuda, terpaksa Raja ke F8, gajah kali benteng, jika lihat sekarang ini, Jacob Rosanes, unggul kualitas. Apakah itu sudah menjamin setelah dia unggul kualitas? Sementara jika kita lihat, dari sudut pandang lain, kuda dan gajah, baik itu benteng belum berkembang. Sementara hitam sudah siap melakukan serangan aktif ke depan, ini adalah salah satu yang menjadi edukasi bagi kita,
agar tidak terlalu serakah dalam mengambil keputusan. Kita lihat saja setelah kuda G3, benteng hindari ancaman, lalu gajah F5, tempo membidik gajah, setelah gajah hindari ancaman. Raja G7, Jacob Rosanes, mulai kembangkan perwira dia seperti kuda C3, namun badai sudah mulai datang, setelah benteng skat. Raja pindah ke F2, menteri B6, kuda 4 menyerang menteri, menteri pindah ke A6. Permasalahannya sekarang, kuda di G3, sangat strategis berada di tempat yang sangat tepat. Setelah kuda mundur ke C3, Adolf Anderssen mulai lepaskan senjata andalan mematikannya, gajah E5, awal pengorbanan cantik dari Adolf. Karena kenapa? Jika gajah ini ditangkap, akan dibalas menteri skat, dan posisi Raja Hitam dalam keadaan darurat. Setelah Raja bergerak, dilanjutkan menteri skat, dan langkah selanjutnya skat mat terjadi. Di sini juga Jacob Rosanes menyadari bahwa ada udang di balik batu, dari langkah pengorbanan tersebut, sehingga dia tidak tergoda. So, ternyata pada aslinya walaupun dia mengetahui rencana itu, bukan berarti dia mengetahui jawaban yang pas, untuk mencegah atau bertahan dari serangan ini. Malahan dia mainkan pion A4, blunder besar, emang hanya ada satu pilihan jawaban alternatif dari putih, untuk bisa bertahan hidup. Namun untuk uji kemampuan Anda, coba berikan keputusan pilihan kalian di bawah kolom komentar, apa langkah terbaik dari putih menurut Anda. Sampai pada langkah 20, Adolf Anderssen, kembali lepaskan senjata api kembali pengorbanan yang tidak ada obatnya, sehingga pengorbanan ini tidak memiliki pilihan lain, harus tangkap menteri. Di sini Adolf tidak langsung makan menteri, dia terlebih dahulu makan pion skat. Memaksa gajah blok, lalu dimakan sama benteng, setelah raja geser ke G1, dan skat mat terjadi. Oleh karena itu, saya ucapkan sekian dan terima kasih bagi yang telah belajar bersama kami. Berikan pendapat Anda dalam 3 partai ini, yang menarik menurut Anda. Tentu dukungan Anda like dan subscribe, agar tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Salam hormat kami dari Master Catur Indonesia.